Kegiatan itu menjadi rutinitas sehabis main sepak bola. Sebelum maghrib aku dan adikku pulang, dan harus sudah di rumah, karena peraturan dari keluarga kami sejak kami kecil. Waktu itu, kami sehabis maghrib, ikut mengaji di surau yang lewati sehabis bermain bola tadi. Jadi kegiatanku sehabis maghrib berangkat jalan kaki ke atas gunung. Sampai di surau kira-kira 1 jam perjalanan. Sesampainya di sana, ternyata yang kelihatannya dari jauh surau itu kecil dan terbuat dari kayu yang lapuk. Setelah kami masuk ke dalam tempatnya terlihat kokoh, dan terdapat ukiran ornamen di beberapa ruas tiang penyangga dari daerah ini. Surau kayu ini penerangannya sangat minim. Hanya 1 lampu minyak tanah itu pun ditaruh di depan meja ustadz. Kami diajar mengaji oleh ustadz lulusan pesantren yang berasal dari Jawa. Murid yang belajar saat itu juga lumayan banyak, sekitar 25 orang. Ketika jam 8 malam kami pulang jalan kaki. Kami melewati tengah lembah dengan jalan setapak tanah yang sangat gelap. Apalagi kalau habis hujan sering kami jatuh terpleset. Saat di perjalanan suara-suara anan, selain hewan ikut mengiringi kami. Padahal jalanan ini akan menjadi langganan kami ke depan. Saat pulang mengaji adikku menggandeng erat tanganku karena rasa takutnya. Padahal aku sendiri juga takut waktu itu. Dengan berjalannya waktu 4 bulan kulalui tanpa terasa. Selama itu di sekolah baru nilaiku cukup bagus, karena selalu menempati posisi di nomor 1 dalam satu kelas. Baik ulangan harian maupun ujian tengah semester itu pun karena didikan mamaku yang keras dan tegas. Dalam waktu 4 bulan, aku mempunyai seorang pacar, namanya Intan. Meski kala itu banyak juga cewek-cewek yang luluh padaku, tapi kuniatkan hatiku dulu ke dia, karena sudah mantap kepada Intan. Selain Intan anaknya cantik, dia juga adalah anak seorang pengusaha kaya raya di daerahku. Semenjak ia jadi pacarku, dia kerap berkunjung ke rumahku yang biasa di lembah, dan dia kenal juga sama semua keluargaku di rumah. Biasanya ia bersama supirnya jika ke rumahku dengan beralasan belajar bersamaku. Hal semacam itu kuanggap biasalah, namanya kita sama-sama anak muda dengan semangat 45 yang masih membara. Inilah yang menjadi salah satu pelitut semangat belajar dan hidupku. Waktu itu aku berharap semoga kelak janur kuning bisa melengkung indah di rumahku dan rumah ya. Saat musim panen tiba, hari Minggu kami ikut membantu ayah dan mamak di kebun. Pagi itu aku, Intat dan Niko ke kebun yang 4 bulan lalu dibabat dan ditanami sayuran. Sedang ayah dan mamak sudah berangkat duluan. Setelah itu, kami menyusul kedua orang tua kami yang sudah sampai di perkebunan. Setelah menempuh perjalanan 2 jam akhirnya, kami sampai dan parkir di bawah pondok gubuk. Gubuk yang berada di tengah kebun ini, biasa untuk kami parkir dan istirahat. Tan, kamu tunggu di pondok dulu ya, pintaku. Gak mau Yan, aku ikut abang saja, jawabnya. Ya sudah, tapi sebentar saja ya, kasihan kamunya, kataku. Ya bang, jawabnya singkat. Setelah kami membantu memanen sayuran di kebun sebentar, kami bertiga ke pondok sebelah, karena untuk melihat suasana baru. Sebelumnya, kami sudah izin ke pemilik pondok itu kemarin siang. Pondok itu milik tetangga sebelah rumah. Pondok yang berlokasi di kebun karet tetangga itu, seperti rumah panggung tapi besar dan bagus. Setelah sampai di pondok itu, kami mulai menikmati bekal yang kami bawa dari rumah. Saat di tengah acara makan, aku dengar ada suara di bawah pondok panggung. Bang, siapa yang bicara di bawah? Kata Niko dengan menghentikan makannya. Gak tahu Nik, jawabku pelan. Emang suara apa Nik, tanya Intan. Kayak ada orang bicara tapi aku gak ngerti bahasanya, jawab Niko. Setelah itu Niko menghentikan makannya dan memeriksa ke bawah pondok. Dia turun sembari melihat ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Aduh, teriak Niko di bawah. Ada apa Nik, tanyaku cepat sambil berjalan cepat menghampirinya ke bawah. Gak tahu bang, sakit kali, kayak dicubit mama, jawabnya yang masih di posisinya. Mana gak ada siapa-siapa di bawah, kataku pada Niko. Ya sudah, cepet naik ke atas, perintahku, karena khawatir ada apa-apa dengan Niko. Akhirnya kami bertiga kembali makan di atas pondok tetangga. Kami meneruskan kegiatan kami dan tak menghiraukan suara-suara tak jelas itu lagi. Sekitar beberapa menit kemudian tetanggaku pemilik pondok datang. Maaf Pak, kami duluan ke pondoknya untuk makan sebentar, kataku. Iya gak apa-apa, silahkan, jawab Pak Slamet yang bersahaja. Pak Slamet, sudah selesai motong karetnya, tanya Niko. Sudah, ini mau istirahat sama Makrinda, sebutan untuk istri Pak Slamet, jawabnya. Siang itu kami awalnya bertiga dan harus berbagi tempat di pondok karena
Pemiliknya datang. Dengan datangnya Pak Slamet dan istrinya, suara-suara tidak jelas itu hilang dengan sendirinya. Mereka ini suami istri berasal dari Jawa, dan sudah lama tinggal di sini. Aku dan Miko juga jarang ketemu orang ini, karena mereka juga hidupnya sering di kebun daripada di rumah. Setelah mereka datang, Pak Slamet dan istrinya berdua ikut makan siang waktu itu. Di saat kami mau kembali ke kebun ayah dan mama, Pak tadi kok di bawah, ada suara-suara aneh sama jejak kaki aneh di bawah. Tanya Niko. Olah itu, kalau di sini disebut orang Bunian, jawab Pak Slamet. Jadi hati-hati sama orang Bunian. Jejaknya jangan diikuti. Jelas Pak Slamet. Orang Bunian itu apa-apa? Tanyaku. Akhirnya Pak Slamet membetulkan duduknya dan menghadap ke kami. Setengah kakinya terjuntai di bawah panggung. Sedang tangannya mulai membakar rokoknya. Jadi begini, orang Bunian itu semacam hantu. Hantu yang tubuhnya pendek-pendek berwujud seperti manusia. Yang membedakan hantu ini adalah telapak kakinya terbalik. Hantu-hantu Bunian ini sukanya menyesatkan warga kalau di kebun. Kalau hantu itu tidak suka sama seseorang, pasti mereka akan menyerang orang itu dengan cara mencubit seluruh tubuhnya. Jadi kalian harus hati-hati, jangan ikuti jejak telapak kaki sembarangan.